Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqdi Arkamesa dan saya akan mempresentasikan biografi tokoh filsuf Timur yang bernama Hajime Tanabe. Hajime Tanabe adalah seorang filsuf Jepang yang memainkan peran penting dalam pengembangan filsafat modern Jepang melalui keterlibatannya dalam Kyoto School. Ia lahir pada 3 Februari 1885 di Tokyo, Jepang, dalam sebuah keluarga samurai. Tanabe memulai pendidikannya di Universitas Tokyo dengan fokus pada matematika dan fisika, menunjukkan minat awalnya pada ilmu pengetahuan yang keras. Namun, kecenderungannya untuk merenung dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi dan pengetahuan mendorongnya untuk beralih ke bidang filsafat. Perubahan arah ini memperkenalkannya pada berbagai pemikiran filsafat barat yang kelak sangat mempengaruhi pandangan filosofisnya. Pada tahun 1922, Tanabe melakukan perjalanan ke Jerman untuk melanjutkan studinya. Di sana ia berkesempatan untuk belajar langsung di bawah bimbingan filsuf-filsuf besar seperti Martin Heidegger dan Edmund Husserl. Heidegger dengan eksistensialismenya yang mendalam dan Husserl dengan fenomenologinya yang detail meninggalkan jejak mendalam pada pemikiran Tanabe. Pengalaman ini memberikan dasar bagi eksplorasi filosofisnya sendiri, yang kemudian akan menggabungkan elemen-elemen pikiran barat dengan tradisi filosofis timur. Tanabe kembali ke Jepang dan bergabung dengan fakultas di Universitas Kyoto, tempat di mana Kyoto School mulai berkembang sebagai pusat utama filsafat di Jepang, di mana ia berkolaborasi dengan tokoh-tokoh lain seperti Kitaro Nishida dan Keiji Nishitani. Kyoto School terkenal karena upaya mengintegrasikan pemikiran barat dan timur serta memberikan kontribusi penting dalam pengembangan filsafat modern Jepang. Tanabe dikenal dengan pendekatannya yang kritis dan reflektif. Dia seringkali mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dari pemikiran yang ada dan mendorong eksplorasi lebih lanjut. Salah satu kritik utama terhadap rekan-rekannya di Kyoto School adalah bahwa pemikiran mereka terlalu fokus pada konsep-konsep abstrak dan kurang memberikan perhatian pada aspek praktis dan etis dari kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa kontribusi dari Hajime Tanabe. Pertama, ada pengembangan teori metanotik. Istilah metanotik berasal dari kata Yunani yaitu metanoia yang berarti perubahan hati atau pertobatan. Dalam konteks filsafat Tanabe, metanotik merujuk pada proses transformasi moral dan spiritual yang mendalam, di mana individu mengakui kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya melalui refleksi mendalam dan tindakan penebusan. Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap rasionalitas kaku yang ia temukan dalam filsafat barat. Tanabe berpendapat bahwa pemikiran barat terlalu fokus pada logika dan objektivitas, mengabaikan dimensi subjektif dan spiritual dari eksistensi manusia. Metanotik tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Tanabe percaya bahwa transformasi moral individu dapat mengarah pada perubahan sosial yang lebih besar. Dalam pandangannya, pengakuan atas kesalahan dan penebusan dosa bukan hanya merupakan proses personal, tetapi juga suatu proses yang mempengaruhi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, metanotik berfungsi sebagai jembatan antara etika individu dan etika sosial, menghubungkan perubahan pribadi dengan perubahan sosial. Kontribusi kedua yaitu memperkenalkan konsep logika spesies, yang menggambarkan hubungan antar individu dalam konteks masyarakat. Menurut Tanabe, logika spesies ini adalah cara untuk memahami bagaimana individu berkontribusi pada keseluruhan yang lebih besar, yaitu masyarakat atau bangsa. Dalam logika spesies, individu tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari suatu entitas kolektif yang lebih besar. Ini mencerminkan pengaruh pemikiran timur, khususnya konsep-konsep Buddhis tentang interkonektivitas dan saling ketergantungan. Dalam konteks hubungan internasional, Tanabe menawarkan perspektif yang sangat berbeda dari paradigma tradisional. Banyak teori HI konvensional seperti realisme cenderung melihat hubungan internasional sebagai arena konflik kekuatan dan kepentingan nasional yang saling bersaing. Sebaliknya, Tanabe menekankan pentingnya pemahaman lintas budaya dan dialog sebagai dasar untuk mencapai perdamaian global. Ia percaya bahwa perbedaan budaya dan nilai-nilai tidak seharusnya menjadi sumber ketegangan, melainkan peluang untuk saling belajar dan memperkaya satu sama lain. Pandangan Tanabe tentang HI didasarkan pada keyakinan bahwa negara-negara terdiri dari individu yang memiliki moralitas dan spiritualitas yang harus diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Menurutnya, pendekatan yang menekankan hanya pada kekuatan militer dan ekonomi akan gagal menciptakan perdamaian yang sejati.
Sebaliknya, ia mengusulkan bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada prinsip moral dan etis yang tinggi, di mana empati dan pengertian menjadi landasan utama interaksi antar negara. Tanabe juga menekankan pentingnya introspeksi dan transformasi diri dalam menciptakan hubungan internasional yang harmonis. Ia percaya bahwa pemimpin dan pembuat kebijakan harus terlatih dahulu melakukan refleksi mendalam terhadap tindakan dan niat mereka. Transformasi diri ini tak hanya meningkatkan kualitas kepemimpinan, tapi juga akan menginspirasi perubahan positif dalam negara. Menurut Tanabe, hanya dengan memahami dan mengakui kelemahan dan kesalahan mereka, individu negara dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, Tanabe melihat pendidikan sebagai alat penting untuk transformasi sosial dan perdamaian internasional. Ia percaya bahwa melalui pendidikan yang holistik dan integratif, individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Pendidikan ini harus mencakup tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter dan moralitas. Dalam pandangannya, pendidikan yang baik akan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan berkomitmen pada perdamaian dan keadilan. Tanabe juga berargumen bahwa dialog lintas budaya adalah kunci untuk memahami dan menghormati perbedaan, serta untuk membangun dasar bagi kerjasama internasional yang lebih harmonis. Menurutnya, konflik seringkali timbul karena ketidakmampuan untuk melihat dari perspektif lain. Oleh karena itu, penting bagi individu dan negara untuk terlibat dalam dialog yang mendalam dan tulus untuk memahami sudut pandang dan pengalaman masing-masing. Dialog ini, dalam pandangan Tanabe, adalah langkah pertama menuju penyelesaian konflik dan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan. Pengaruh Tanabe dalam dunia filsafat dan HI sangat signifikan. Meskipun tidak selalu mendapat pengakuan luas di luar Jepang, karya-karyanya menekankan pentingnya introspeksi dan transformasi diri sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan melakukan refleksi mendalam sebagai langkah pertama menuju perubahan sosial yang bermakna. Pesannya tentang pentingnya dialog lintas budaya dan transformasi moral tetap relevan hingga hari ini, terutama dalam dunia yang semakin terpolarisasi dan penuh konflik. Dengan demikian, pemikiran Hajime Tanabe menawarkan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika hubungan internasional dan peran individu dalam menciptakan perubahan sosial yang bermakna. Pendekatannya yang menggabungkan filsafat Barat dan Timur memberikan perspektif yang kaya dan mendalam, yang dapat menjadi dasar bagi upaya-upaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Tanabe mengingatkan kita bahwa di balik setiap kebijakan internasional terdapat individu-individu dengan moralitas dan spiritualitas. Dan hanya dengan mengakui dan menghargai ini, kita dapat mencapai perdamaian yang sejati dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.